Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin la yaumiddin wa ba'du. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral ikhwah wal akhwat, kaum muslimin dan muslimat, Jamaah Masjid Royal Meskui, pemirsa Najia TV dan pendengar setia radio Pasaman FM dimanapun antum berada, azanillahu wa iyyakum jami'an. Kembali kita bersyukur kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalalah atas izinnya kembali kita dapat berhadir di rumah Allah yang mulia ini dalam rangka mengikuti kajian dan juga beribadah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan taufik dan hidayahnya kepada kita semua. Salawat dan salam tercurahkan senantiasa kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau telah menuntun kita, membimbing kita sehingga kita dapat mengenal manhaj dan cara beragama yang lurus, meniti hidup dan kehidupan kita di dunia yang binasa ini menuju alam yang kekal abadi nanti di akhirat kelak. Kita berdoa senantiasa kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala tutup akhir hayat kita dengan husnul khatimah dan di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana yang disampaikan oleh pengurus bahwasanya insyaallah taala di kesempatan ini kita akan memulai membahas itu sebuah kitab yang masyhur di kalangan thalibul ilm, yaitu Bulughul Maram, kumpulan hadis-hadis sahih. Dan juga di malam ini akan kita bahas tentang syarah dari Bulughul Maram, itu adalah Umdatul Ahkam, syarah dari kitab Bulughul Maram, di mana Bulughul Maram ini adalah kitab-kitab hadis, kumpulan hadis-hadis fikih. Insyaallah taala kita memulai dari bab per bab dan hadis-hadis yang dinukil oleh Syekh di dalam kitabnya yang mulia ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita curahan ilmu dan waktu untuk senantiasa menuntut ilmu syar'i yang diwajibkan kepada kita ikhwah sekalian. Di kesempatan ini kita akan memulai dengan hadis yang pertama. Ini tentang toharah, di mana kita para ulama ahli fikih memulai kitab-kitab mereka yang pertama itu dengan kitab toharah, ya, kitab toharah. Kita lihat di dalam istilah toharah itu artinya an-nazafah, itu bersuci, ya. Bersuci dalam segi istilah bahasa, toharah itu adalah an-nazafah atau bersuci. Dan dalam menurut istilah raful hadas wa zawal hadas, yaitu dia mengangkat hadas atau menghilangkan hadas, apakah hadas kecil atau hadas besar. Dan ikhwah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita akan melihat di sini ini pembahasan para ulama memulai setiap kitab-kitab mereka, dan juga Imam Nawawi memulai hadis yang pertama itu hadis an-niyah, yaitu hadis innamal a'malu binniyat. Maka kita masuk kepada hadis yang pertama, ya. Yang kita bahas yaitu Syekh memulai dengan kitab Toharah,
Seperti yang kita jelaskan tadi, taharah itu adalah bersuci atau menghilangkan hadas, baik hadas kecil ataupun hadas besar. Beliau menukil hadis yang pertama, yaitu hadis an Abi Hafsin Ibnu Khattab radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajaru ilaihi. Ikhwas sekalian milik Allah Subhanahu wa taala, timbul pertanyaan di sini, wasual ma alaqatu hadzal hadis bit-taharah ragma anna hadzal hadis amun la yahtassu bit-taharah. Timbul pertanyaan, kenapa hadis ini dimulai di bab taharah? Ya, kenapa hadis ini dimunculkan dalam kitab ini padahal ini adalah pembahasannya tentang bersuci? Ya. Dan tidak dikhususkan dengan taharah. Tetapi Syekh memulai dengan hadis ini. Jawabannya ikhwas sekalian adalah anna hadzal hadis azimun lahu fadlun kabirun inda ahli ilm. Jadi jawabannya adalah hadis ini atau hadis innamal a'malu binniyat ini adalah hadis yang sangat agung sekali, yang memiliki keutamaan yang sangat besar di kalangan para ahlul ilmi. Walidzalika fa inna katsiran min ahli ilmi idza allafa kitaban bada'a fihi bihadzal hadits. Ini sebabnya, ya. Karena hadis ini adalah hadis yang agung, yang tinggi, maka para ahli ilmu menulis di kitab-kitab mereka itu awalnya memulai dengan hadis innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya segala perbuatan itu tergantung kepada niyyah. Nah, sungguh telah berhujjah pengarang, semoga Allah merahmati beliau, dan juga berhujjah dengannya Imam Bukhari, dengan memulai hadis ini. Dan juga Imam Bukhari menulis di dalam kitabnya Sahih Bukhari juga mengawali kitab Sahih beliau dengan hadis innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya segala perbuatan itu tergantung kepada niat. Ya. Dan ini menandakan bahwasanya di kitab-kitab hadis para ulama dan juga Imam Muslim menukil hadis yang kita sebutkan ini. Ikhwas sekalian dimulakan Allah, wal aslu la tuqbalu illa binniyah wal a'mal, dan amalan yang kita kerjakan tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan niat. Dan amalan kita, apapun amalan kita, tidak akan diterima oleh Allah kecuali dengan niat yang benar. Nah, dengan inilah maka penulis menukil hadis ini, menukil hadis innamal a'malu bin ini di awal kitab taharahnya, yaitu dengan harapan bahwasanya perhatian kepada kita bahwasanya tidak sah kita berwuduk kecuali dengan niat. Tidak sah kita mandi kecuali dengan niat. Wal ghuslu kadzalik. Apa yang membedakan amalan itu wuduk, padahal kita hanya mencuci, membasuh, membasuh kaki, atau membasuh tangan mulainya, kemudian berkumur-kumur, mencuci muka. Kalau seandainya ini tidak diawali dengan niat, maka pekerjaan itu tidak ada nilainya. Tapi tatkala kita sudah mulai berniat,
maka itu dikatakan amalan yang dapat ats-tsawab, ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Ini dia membedakan. Ya seperti juga amalan-amalan yang lain. Seperti kita sholat, ya. Sholat dan amalan-amalan yang lain seperti juga zakat. Nah, nanti kita akan bahas sekalian. Ya. Di sini tergantungnya dengan niat. Maka ulama menjelaskan, ya, dengan beliau menukil hadis ini disebutkan bahwasanya para ulama menukil hadis ini, setiap kitab-kitab fikih mereka itu adalah bahwasanya amalan itu dibutuhkan dengan niat yang jelas. Setiap amalan itu dibutuhkan dengan niat yang tulus dan ikhlas. Nah, walidha fa inna hadzal hadis yahtaju ilaihi fi kulli abwabil ilm. Dan juga hadis ini dibutuhkan di setiap bab-bab ilmu, ya. Di setiap pembahasan tentang ilmu nanti bersesuaian dengan hadis innamal a'malu binniyat. Inilah yang membedakan, karena niat ini adalah membedakan amalan, ya, amalan ataukah kebiasaan saja. Apakah amal itu ibadah atau amalan biasa saja? Itu yang membedakannya adalah niat. Ya. Begitu juga kita, ya, untuk menetapkan seseorang itu bisa mendapatkan pahala di sisi Allah, ya, atau ganjaran di sisi Allah, itu adalah tergantung kepada itu adalah tergantung kepada niat. Dia mendapatkan ganjaran pahala di sisi Allah ataupun pahala itu tergantung kepada niatnya, ya, kepada niat yang dia ucapkan atau yang dia yakini. Nah, walaisal murad bin niyah an yakifal mar'u idda kulli amalin wa yaqul. Nah, ini, ya, ikhwah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bukanlah yang dimaksud dengan niat di sini seperti seseorang yang beramal melakukan ucapan, ya, dengan talaffuz bin niyah, dengan ucapan niat, seperti nawaitu an af'ala kadza, ya, aku melakukan ini dengan ucapan niat, atau aku melaksanakan sholat ini, ya, ini namanya talaffuz bin niat atau melafazkan niat. Nah, Syekh mengatakan fa inna hadza mamnu', karena ini adalah sesuatu yang dilarang di dalam agama, ya. Kenapa? Melafazkan niat ini tidak disyaratkan dalam sesuatu pekerjaan, kecuali ada amalan tertentu, nanti kita akan bahas. Ada nanti yang talaffuz bin niat yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Tetapi juga bahkan juga di sebahagian ahlul ilm, ya, di kalangan ahlul ilmi, mereka mengatakan bahwasanya talaffuz bin niyah minal bid'ah. Apa itu? Termasuk perkara yang diada-adakan atau perkara-perkara yang baru dalam agama. Misalnya usolli sholatu zuhri 4 rakaat. Ini talaffuz, sengaja aku sholat zuhur 4 rakaat, ya. Nah, ini melafazkan niat seperti ini adalah termasuk perkara yang diada-adakan, seperti yang dikatakan oleh Qadhi Iyad yang rahimahullahu ta'ala anhu. Nah, ikhwah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka faniyah amruha sahlun. Nah, ini maka perkara niat itu adalah perkara yang sangat mudah sekali. Perkara yang sangat gampang, sangat mudah, ya. Karena maksud niat itu adalah an-niyatu makna al-qasd, tujuan kita melakukan pekerjaan itu. Kalau sudah ada niat di dalam hati, itu sudah ada
maksud kita mengerjakan amalan tersebut, ya. Nah, jadi niyah itu maknanya adalah al-qasdu, niat atau sengaja ingin melakukan suatu pekerjaan. Nah, dan dia itu adalah adanya di dalam hati, ya, yang terletak di dalam jiwa kita, di dalam hati kita, seperti yang dikatakan oleh Imam Al-Baydawi, ya, bahwasanya niat itu, ya, adalah di dalam hati. Maka ikhwas sekalian dimulakan Allah SWT, fahadzal hadis sudira bihi ba'du ahlul ilmi kutuban. Maka karena itulah para ulama seluruhnya memulai kitab-kitab mereka dengan menukil hadis innamal a'malu binniyat. Karena seluruh pekerjaan itu nanti adalah tergantung kepada niat itu. Dan sebagian ahlul ilmi mengatakan hadzal hadis ya dulu. Ini kita lihat bagaimana posisi kedudukan hadis ini, ya, kedudukan tingkatan hadis ini bagaimana menurut para ulama. Sebagian ulama mengatakan bahwasanya hadis ini ya'dilu rubu'il ilm, seukuran seperempat ilmu, seperempat dari ilmu semuanya. Hadis apa tadi? Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya segala perbuatan tergantung kepada niat. Ini ada ulama yang mengatakan hadis ini adalah seperempat dari ilmu. Ini, ya. Li'annahu ma'a thalathati ahadis ukhra. Ya, karena dia juga bersamaan dengan hadis-hadis yang lain, ya. Seperti hadis tentang Islam, manarul Islam, wa hadzal hadis innamal a'malu binniyat. Ini, ya, kenapa dia seperti atau seperempat daripada ilmu ini? Karena dia itu adalah setara dengan apa? Hadis-hadis tentang keutamaan-keutamaan Islam. Seperti hadis lain yang semisal dengan itu, ya, al halalu bayyin wal haram bayyin, ya, ini perkara yang halal telah jelas, perkara yang haram telah jelas. Juga hadis yang lain min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la yani. Di antara kebaikan seorang Islam, dia meninggalkan sesuatu yang dia tidak di antara kebaikan seorang Islam, seorang Muslim, dia meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat kepadanya. Nah, ini juga hadis-hadis yang seputar dengan ini. Nah, ikhwas sekalian dimuliakan Allah SWT, ini kata para ulama, derajat hadis ini seperempat daripada ilmu agama. Nah, begitu ketinggian hadis ini. Dan juga ada yang mengatakan hadis ini sepertiga. Wa qala ba'duhum wa thuluthul ilm. Dia mengatakan, ada ulama jadi mengatakan bahwasanya dia sepertiga daripada ilmu agama ini. Ya. Nah, ini kenapa ya para ulama mengatakan ada yang seperempat dan sepertiga dari ilmu agama ini? Kenapa? Karena bi'annal a'mal la takhruju an kauniha, ya. Karena suatu amalan itu tidak bisa ada kecuali dengan adanya niat. Tidak akan ada nilainya amalan itu kecuali dengan niat kita. Niat, ya, dengan lisan atau dengan hati atau dengan anggota tubuh. Ya, dengan lisan kita, dengan hati atau anggota tubuh. Nah, ini hadis akan memberikan kepada kita, ya, amalan hati, ya, menunjukkan bahwasanya niat itu adalah di hati. Li'anna niyah mahalluha al-qalb. Karena niat itu adalah tempatnya di hati. Sebagian ulama juga mengatakan bahwasanya, ya, hadis ini sampai ke derajat separuh daripada ilmu agama, nisfu, ya, al-ilmi. Jadi sebagian ulama mengatakan hadis ini sampai kepada separuh daripada ilmu agama ini. Kenapa? Karena mereka berhujjah bahwasanya amalan, ya, tidak akan diterima apakah itu zahir atau batin
semuanya tergantung kepada niat. Ya. Nah, ikhwas sekalian menurut Allah Taala, hadzal hadis innama yahki anil a'mal al-batinah. Maka hadis ini atau hadis innamal a'malu ini adalah yaitu amalan batin kita. Nah, qala fi hadzal hadis innamal a'malu binniyat, ya. Dikatakan dalam hadis ini sesungguhnya amal itu tergantung niat, wa innama min sighail hasar. Jadi innama itu adalah ada dalam bahasa Arab itu adalah sighat pembatas. Itu artinya wa faidatul hasar huwa mafhum al-mukhalafah lil mahsur. Itu artinya pembatasan. Hanya sajalah amalan itu diganjari, dapat dibalasi oleh Allah dengan niat. Ya, tidak ada lagi yang amalan-amalan yang lain kecuali dengan kedemikian dibatasi oleh Rasulullah SAW. Innama hanya saja amal itu diperhitungkan oleh Allah dengan niat, dengan sahnya niat kita. Nah, ikhwas sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Qalu anna huna muqaddir mahdhuf, ya. Bahwasanya di sini ada muqaddar yang bermakna annahu la yuthabul mar'u ala amalin illa binniyah. Ini di sini ada yang takdir atau yang disembunyikan dalam bahasa Arabnya, bahwasanya seseorang tidak akan dibalasi, la yuthabul mar'u ala amalin, tidak akan dibalasi seseorang dengan amalan kecuali dengan niat, ya. Wala yuqabbilu minhu alam illa binniyah, dan tidak akan diterima amalannya kecuali dengan niat yang dia lakukan. Nah, makna hadza annahu la yakunu thawab ala hadzal amal illa binniyah. Jadi tidak ada balasan pahala dari pekerjaan itu kecuali dengan niat. Dan juga tidak ada balasan amalan itu kecuali dengan niat. Inilah pendapat para ulama. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fabayyana Nabi sallallahu alaihi wasallam fi bidayati hadzal hadis, ya, dengan pembukaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan dalam hadis ini, yaitu suatu mas'alatul istirat, yaitu suatu masalah yang disyariatkan dengan niat. Jadi semua pekerjaan itu tergantung kepada niat. Maka Rasulullah katakan innamal a'malu bin niat. Sesungguhnya sesuatu pekerjaan itu tergantung dengan niat. Ya, ini dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini. Tsumma qala wa innama likulli imrin ma nawa. Dan Nabi berkata setelah itu, setelah Rasulullah mengatakan innamal a'malu binniyat wa innama likulli imrin ma nawa. Dan seseorang itu, ya, tergantung kepada apa yang akan diniatkannya, tergantung dengan apa yang diniatkannya. Apakah ada di sana itu perbedaan innamal a'malu binniyat, ya, dengan wa innamal likulli imrin ma nawa, ya? Di sini ada pembatasan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala katakan wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Apabila dikatakan kepada mereka janganlah kamu berbuat kerusakan, mereka mengatakan sesungguhnya kami hanya berbuat baik. Al makna annahum qassu as-shalah ala anfusihim. Jadi mereka membatasi diri mereka dengan membuat kebaikan kepada diri mereka. Artinya tidak bisa seseorang itu kecuali dengan membatasi dirinya dengan pekerjaan yang tersebut. Nah, untuk itu ikhwas sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pentingnya kita untuk memahami, ya, hadis ini dan membedakan, ya, bahwasanya mana amalan yang diniatkan untuk Allah dan tergantung dengan apa yang kita niatkan itu. Ya, jadi seseorang tidak akan dibalasi kecuali dengan niat yang dia ucapkan. Seperti contoh ikhwas sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dalam suatu amalan. Seseorang masuk masjid,
ya, seseorang masuk masjid, kita tadi masuk masjid, maka dia sholat, ya, maka dia meniatkan dengan hatinya untuk sholat, ya, untuk sholat saja. Fahal ta'tadu as-shalah, maka apakah dia itu sholat apa yang dia akan kerjakan? Al-jawab, na'am ta'tadu as-shalah, lakin ayu shalah, ya. Kalau hanya dia meniatkan sholat saja dalam hatinya, itu belum bisa dibalasi oleh Allah, ya. Dia masuk sholat namun dia niatkan dalam hatinya sholat saja, tapi dia tidak mentakyin sholat apa yang dia kerjakan. Maka sewaktu kita, ya, sudah niat, sekarang ini misalnya kita tadi sholat wudhu, sudah berwudhu, kemudian kita masuk masjid, kita berniat di dalam hati kita akan sholat maghrib. Maka bukan saja sholat terbatas pada sholat, tapi sudah dinyatakan kita akan mengerjakan sholat maghrib. Nah, ya, itu juga seseorang yang misalnya dia mau sholat zuhur, ya, kemudian apakah dia bisa berniat dengan melakukan sholat zuhur? Karena dia mengerjakan sholat, ya, kalau tidak dia niatkan untuk sholat zuhur, maka ini belum dia mengerjakan sholat. Maka dia harus nyatakan saya akan sholat zuhur. Di mana ikhwah sekalian letaknya adalah di dalam hati. Ini dia mas'alatun istarat an-niyah fil bidayah. Jadi masalahnya sekarang ini adalah disyaratkan niat itu waktu kita memulai setiap pekerjaan. Kapan kita mulai setiap pekerjaan kita, maka kita jelaskan niat kita, ya, jelas niatnya sholat apa yang kita akan kerjakan. Annahu nawa yusalli, ya, bahwasanya dia melaksanakan sholat. Ya. Kalau seandainya belum jelas dia mau sholat zuhur atau sholat yang lainnya, maka ini belum dinilai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, maka jelas itu kita harus sebelum sholat itu kita nyatakan lagi di dalam hati kita, takyin. Kadang-kadang kita kan setelah wudhu, ya, kita berdiri, ya, kemudian kita takyinkan lagi niat kita akan melaksanakan sholat tersebut. Ya, seperti juga seseorang yang ingin mengeluarkan sesuatu atau uang dari sakunya, ya, dia mengeluarkan uang dari sakunya untuk bersedekah, ya, untuk bersedekah dengan niat untuk bersedekah, dan dia berniat dia mengeluarkan uang dari sakunya, tapi niatnya sedekah, ya, fahahunan, maka kita hitung, maka dihitunglah bahwasanya dia itu mengeluarkan uang itu untuk sedekah. Dan apakah itu juga dapat dinilai sebagai zakat? Ya, maka saya mengatakan la tuhtasabul zakat. Maka itu tidak bisa dihitung sebagai zakat, karena yang dia mengeluarkan uang dari kantongnya tadi adalah untuk sedekah, bukan zakat. Ini di sini harus jelas. Li'annahu lam yu'nil ma'wi ala annahu zakat. Jadi dia tidak niatkan dengan untuk zakat. Tapi kalau dia niatkan zakat, maka harta uang yang dia keluarkan itu adalah zakat. Ini jelas ikhwah sekalian, ya, tentang niat ini harus jelas kita ikrarkan dalam hati kita, ya. Nah, ikhwah sekalian berkata Allah SWT, idzan fanniyatu huna indal khuruj min ajli shalah, ya. Dengan demikian maka sesungguhnya niat itu, ya, tatkala kita keluar untuk salat, ya, atau keluar kita li shalah, fa hadhi min niyyah as-salihah fatujra 'alal masyi. Misalnya kita berangkat, kita tadi dari rumah, ya, menuju masjid, kita mau salat, maka setiap langkah kita itu akan dinilai oleh Allah, akan dibalasi, ya. Satu langkah akan dinaikkan derajat kita, dan satu langkah yang kita tinggal itu akan menghapus dosa. Kalau kita berniat untuk ke masjid melaksanakan sholat. Tapi ada juga yang ke masjid tapi bukan untuk niat. Contohnya Pak, ada yang ke masjid liqadha'il hajah, ya, ada ke masjid hanya untuk
buang hajat. Ya. Dia ke masjid juga ikhwasilan, tapi niatnya bukan untuk sholat, dan itu tidak dinilai, ya, tidak dibalasi. Perjalanan dia menuju masjid itu akan dibalasi oleh Allah dengan pahala. Kan banyak itu ya sekarang ya, masjid, apalagi masjid-masjid yang masjid-masjid yang bersih ya. Nanti sana kita akan sholat, ya di sana di sana kita akan buang hajat, ya dia tidak mendapatkan. Tapi kalau dia keluar dari rumahnya menuju masjid untuk sholat, maka setiap langkah yang dia langkahkan itu akan dibalasi oleh Allah dengan pahala. Ya. Ini yang kita, ini fungsinya adalah apa? Kekuatan sebuah niat itu. Nah, ikhwan sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita keluar dari rumah tadi tujuannya untuk sholat, maka amalan kita akan diterima oleh Allah dan akan diberi pahala. Kemudian Nabi SAW, ya, beliau memisalkan dengan ungkapannya setelah lagi itu tadi, wa inna ma likulli imrin ma nawa, sesungguhnya seorang itu akan dibalasi sesuai dengan apa yang dia niatkan. Semua pekerjaan apa kita, nah, ini harus kita luruskan ya, kita semua pekerjaan kita. Ya, kita pergi ke masjid, ke sholat nih, ke masjid sekarang kita masjid ke Royal Fatimah. Kita tujuan kita apa tadi? Tuh sholat maghrib. Kemudian setelah itu kita ta'lim, ya. Maka kita berada di masjid ini akan dinilai dalam menuntut ilmu dan akan diberi ganjaran oleh Allah. Nah, kuncinya tergantung kepada niat kita. Tapi ada yang berniat ke masjid hanya untuk buang hajat, maka dia tidak akan mendapatkan pahala dari perjalanan menuju masjidnya. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih fa hijratuhu ilallahi wa rasulih. Maka barang siapa yang hijrahnya untuk Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya itu untuk Allah dan Rasulnya. Ya, kalau dia berhijrah keluar, ya, meninggalkan negerinya untuk Allah, maka hijrahnya itulah untuk Allah dan Rasulnya. Apa makna hijrah? Hijrah itu adalah, ikhwan sekalian, tarkul makan alladhi huwa fihi au tarkal awtan. Nah, itu makna hijrah. Hijrah itu adalah dia meninggalkan tempat yang dia berada di situ atau meninggalkan negerinya. Itu makna hijrah, ya. Makna hijrah yang sebenarnya. Wa in kana al-maqsud huna biha syar'an, nah, dan adalah maksud secara syar'i di sini, yaitu yang maksud daripada hijrah, ya, di dalam syariat kita adalah al-hijrah min daril kufur ila daril Islam ila Allahi azza wa jalla wa rasulih. Jadi makna hadis ini, ada hadis Rasulullah SAW tentang hijrah ini, maksudnya adalah hijrah dari negeri kafir ke negeri Islam kepada Allah dan Rasulnya. Jadi ada hadis la hijratu ba'da hijrah, tidak ada hijrah setelah hijrah ini. Itu maksudnya apa? Tidak ada lagi hijrah dari Mekah ke Madinah, karena negeri Mekah, karena Madinah sudah jadi negeri Islam, ya. Itu maksud secara syarak. Adapun hijrah secara makna, ya, kita berlaku sampai hari kiamat, ya. Misalnya kita meninggalkan maksiat, itu juga dikatakan hijrah dari perbuatan bid'ah kepada perbuatan sunnah, ya. Kita meninggalkan perbuatan-perbuatan yang tidak ada contohnya Rasulullah SAW, kemudian kita mengenal sunnah, maka kita hijrah, ya, hijrah dari berbuat maksiat. Selama ini melakukan perbuatan maksiat, kita sadar bahwasanya itulah perbuatan yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya, kemudian kita tinggalkan, maka kita juga dikatakan hijrah, meninggalkan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang dimaksud oleh Rasulullah SAW ini adalah faman kanat hijratuhu ilallah wa rasulih fa hijratuhu ilallah wa rasulih. Maka barang siapa hijrahnya untuk Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya itulah untuk Allah dan Rasulnya. Ai la yuridu bidzalika illa wajhullah wa rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya dia hijrah itu, dia meninggalkan negerinya itu, tidak ada yang dia dambakan kecuali hanyalah Allah dan Rasulnya, ya, kecuali Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Seperti kaum muslimin yang meninggalkan negeri Mekah, ya, meninggalkan tanah airnya menuju Madinah, itu adalah untuk
mencari keridhaan Allah dan menjaga agamanya. Ya. Ikhwan sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka hijrah akan berlaku terus sampai hari kiamat kalau ya hijrah dari perbuatan maksiat, ya, hijrah dari perbuatan bid'ah. Nah, sekarang ini ada tren-tren apa? Hijrah, ya. Tapi hanya kita khawatirkan hijrah hanya sebagai casing, ya. Nah, sekarang sudah bentuknya sudah menyunah, ya. Ya, pakaian sudah sunnah, ya, jenggot sudah sunnah, baju semua sudah. Bahkan apa dikatakan Ustaz kita, semuanya digelari sunnah semuanya. Ada kampung sunnah, ya. Apalagi ada mobil sunnah, ada toko sunnah, semuanya sunnah. Tapi apakah ini betul-betul sunnah? Nah, luar dalamnya ini kuas sekalian. Jadi jangan sekedar casing saja, ya. Tapi adalah betul-betul, ya, hijrahnya itu, sunnahnya itu betul-betul sesuai dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan hanya casing saja. Nah, ini ya harus sesuai zahiran wa batinan, zahir dan batin. Karena sekarang ini kita susah juga membedakan, Pak, ya. Tampilannya sunnah tapi isinya macam-macam, ya kan? Macam-macam enggak, ya. Bahkan lebih nyunah lagi dari kita Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, terikut kepada kita sunnahnya. Nah, jadi sekarang tampilan itu ya belum tentu, tapi lihat dulu, koreksi lihat dulu, nah, pemahamannya bagaimana. Maka yang kita inginkan adalah kalau sekali kita hijrah kepada sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, cemplungkan diri kita betul-betul mengamalkan sunnah Rasulullah dengan ilmu, dengan petunjuk al-bayan, ya. Nah, ikhwan sekalian menurut Allah Subhanahu wa taala, ai la yuridu bidzalika illa Allah azza wa jalla wa rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya dia tidak menginginkan hijrahnya itu kecuali adalah Allah dan Rasulnya. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa hijratuhu ila Allah wa rasulih, ya, fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Hafal enggak kira-kira hadis ini? Hafal, Pak? Innamal a'malu, ini kan seringnya pengajian ya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Ini kita hafalkan, ya. Karena ini seperti apa fadilah tadi? Ada yang mengatakan seperempat dari ilmu ini. Ada yang mengatakan sepertiga dari agama ini. Ada yang lagi mengatakan separuh daripada ilmu agama. Harus kita hafalkan ini, khususnya. Nah, ya. Dan perkataan Rasulullah SAW, fa hijratuhu ila Allah wa rasulih, maka hijrahnya untuk Allah dan Rasulnya. Apa namanya? Apa maksudnya? Thawaban minallahi azza wa jalla wa ajran li'annahu ibtagha bidzalika wajhallah azza wa jalla. Artinya yaitu pahala dari Allah, ya. Pahala dari Allah Subhanahu wa taala dan ganjaran karena dia mencari semua itu adalah karena wajah Allah Subhanahu wa taala. Dia melakukan pekerjaan itu tidak ada embel-embel yang lain, tidak ada maksud yang lain kecuali hanyalah mencari wajah Allah Subhanahu wa taala. Maka itu fa hijratuhu ilallahi wa rasul. Maka hijrahnya itu betul-betul untuk Allah dan Rasulnya. Ya. Nah, qala wa man kana hijratuhu ila dunya yusibuha aw imratin yankihuha. Nah, kata Rasulullah lagi, dan barang siapa yang hijrahnya untuk dunia yang dia peroleh atau wanita yang akan dia nikahi. Nah, di sini, ya. Apa maksudnya? Wahuna di sini, hadis ini disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ad-dunya. Ya, disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dunia. Dunia masuk enggak wanita di situ? Dunia itu masuk enggak wanita? Karena wanita itu juga bagian dari dunia. Ada lagi hadis mengatakan ad-dunya mataun wa khairul mata'iha al-mar'atus salihah. Dunia ini adalah perhiasan dan sebaik-baik perhiasan itu adalah wanita yang soleh. Jadi wanita itu bagian daripada dunia.
Tetapi kenapa Rasulullah SAW mengatakan dalam hadis ini, faman kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha, maka barang siapa yang berniat untuk mendapatkan dunia yang dia peroleh atau wanita yang akan dinikahinya. Setelah Rasulullah menyebut dunia, disebut lagi khusus wanita. Ini kita lihat ikhwas sekalian. Kenapa Rasulullah sebut lagi wanita setelah Rasulullah menyebutkan dunia? Begitu pentingnya hadis ini. Wa huna dzakara Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam hadis ini disebutkanlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dunia, tetapi juga Nabi menyebut al-mar'ah. Nabi juga menyebut wanita setelah dunia. Apa maksudnya? Bukankah wanita itu juga bagian dari dunia? Ya. Al-jawab, maka disebutkan oleh Syekh di sini, jawabnya tentu betul. Ya, wanita itu adalah bagian daripada dunia. Al-mar'ah minad dunia. Ya. Idzan limadza dzakara Nabi sallallahu alaihi wasallam? Tapi kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut ya setelah wanita itu setelah dunia itu wanita lagi? Maka ulama mengatakan, ini penting kita catat di fasil. Qala ulama hadza min babi dzikril khas, ya, ba'dal am istigharun li sya'ni hadzal amr. Ini maksudnya, ya. Ini adalah bab khusus setelah menyebutkan yang am, ya. Jadi wanita itu kan khusus dari dunia. Yang amnya itu dunia. Disebutkan oleh Rasulullah SAW ini, Rasulullah menyebutkan yang khusus dari yang umum. Itu untuk apa? Istigharon, ya, itu untuk mengecilkan daripada yang khusus itu, mengecilkan wanita. Maksudnya mengecilkan umuran, ya, li sya'ni hadzal amr. Ya. Apa itu saja? Menjelaskan tentang sangat kecilnya perkara itu, urusan tentang menikahi wanita tadi karena kecil. Ini karena sebahagian mereka menhijrah itu, ya, untuk mendapatkan wanita, padahal perkaranya kecil, tapi karena dia, ya, sudah menganggap itulah perkara yang besar, padahal itu adalah perkara yang kecil. Paham kira-kira ikhwas sekalian? Ya, itu banyak yang hijrah itu, ya, ada di zaman Rasulullah ada namanya yang hijrah dari Mekah ke Madinah itu hijrah Ummu Qais. Apa namanya? Hijrah Ummu Qais. Apa itu? Dia hijrah dari Mekah itu hanya untuk mendapatkan si Qais, ya, wanita di Madinah itu. Itu betapa ruginya dia meninggalkan negerinya, tidak mendapatkan pahala, hanya mendapatkan seorang wanita, padahal perkaranya itulah perkara yang kecil. Nah, ini kenapa Rasulullah SAW menyebutkan faman kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratu ila ma hajara ilaih. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da ma ba'du. Ikhwati wa akhwati azilakum jami'an, kita lanjutkan dari pembahasan hadis tentang hadis pertama itu at-taharah, tentang hadis hijrah, yaitu innamal a'malu binniyat, sesungguhnya segala sesuatu itu tergantung kepada niat. Ikhwas sekalian yang Allah, tadi telah jelaskan tentang makna ungkapan hadis Rasulullah SAW, yaitu menyebutkan tentang wa in kana hijratuhu lidunya yusibuha wa imra'atin yankihuha, ya. Ini dikatakan kanat hijratuhu ila dunya, adalah hijrahnya itu untuk memperoleh dunia atau kepada wanita yang ingin dinikahi. Innama qala fa hijratu ila ma hajara ilaih, itu sesungguhnya nanti balasan dari pahala yang dia peroleh itu adalah apa yang dia niatkan, apakah dia hanya mau memperoleh dunia atau hanya ingin menikahi wanita saja. Ini tergantung kepada niat yang dia ikrarkan.
Nah, falam yukarrir dzikrul ad-dunya wa lam dzikrul mar'ah. Ini kenapa menyebutkan dunia dan menyebutkan wanita? Ini adalah tentang mengecilkan perkara itu sendiri, yaitu tentang perkara menikahi wanita. Itu adalah bagian dari dunia. Artinya bukan perkara yang besar. Tertipu sebagian tentang niat hanya untuk mendapatkan seorang wanita dari hijrah yang dia lakukan itu. Inilah satu kekeliruan dan satu nilai yang sangat rendah sekali dari nilai hijrah yang dia nyatakan. Maka untuk itu ikhwas sekalian yang dimuliakan Allah SWT, kita ambil faedah dari hadis ini, fawaid tastafidu min hadzal hadis. Ada beberapa faedah dari hadis ini Hadis yang pertama, faedah yang pertama, al-faidatul ula, faedah yang pertama adalah inna midarul a'mal 'ala niyyah sihatun wa fasad. Sesungguhnya ukuran amalan itu tergantung kepada niatnya, apakah baik atau rusak. Jadi ukuran amalan kita itu tergantung kepada niat, baikkah atau buruk. Karena ulama menjadikan li'annal ulama ja'alu an-niyyah imma syartan wa imma ruknan. Karena para ulama ada yang menjadikan niat itu bisa sebagai syarat, bisa sebagai rukun. Ada yang menjadikan syarat sahnya satu amalan atau rukun dalam satu amalan. Kamalan wa nuqsan, sempurnakah atau berkurangkah, tergantung kepada niatnya. Wa ta'atan wa maksiyah, taatkah atau untuk berbuat maksiat. Ini tergantung kepada niatnya. Faman qasada bi ilmihi riya, maka barang siapa yang niatnya dia dengan amalannya itu untuk mendapatkan riya, pujian manusia saja, dia akan mendapatkan dosa. Wa man qasada wajhallah azza wa jalla kamalun thawab. Dan barang siapa yang berniat untuk mendapatkan wajah Allah, maka sempurnalah niatnya, sempurnalah balasannya. Nah, itu dia di sini faedah yang pertama yang kunci sekali ikhwas sekalian, dari faedah yang pertama ini, yaitu sesungguhnya ukuran amal itu tergantung kepada niat kita. Baik dan buruknya amalan itu tergantung kepada niat. Apakah dia itu akan menjadi soleh, ataukah menjadi maksiat, atau apakah sempurna atau kurang, itu tergantung dengan niat yang kita lakukan. Dan ini hanyalah yang kita yang tahu. Yang mengetahui niat itu adalah letaknya di hati. Tidak ada yang mengetahui kecuali diri kita dan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hendaklah kita senantiasa terus memperbaharui niat kita hanya untuk li'ila'i kalimatillah, untuk mendapatkan keridhaan Allah atau meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak mengharapkan pujian atau sanjungan manusia. Seperti seorang yang ini Syekh mengumpamakan karrajuli yakhraja yujahid, seperti seorang yang keluar untuk berjihad fisabilillah. Seseorang yang keluar jihad fisabilillah, arada bizalika wajhallah azza wajal. Dia keluar untuk berjihad fisabilillah itu hanyalah untuk mendapatkan wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Yakhmulu thawabu. Jadi dia akan mendapatkan pahala yang sempurna. Kalau dia seseorang keluar untuk berjalan Allah, berjuang menegakkan agama Allah ini hanya untuk mengharapkan ridho atau wajah Allah, maka akan sempurnalah pahalanya. Wa man qasada dzalika wal ma'siyah nuqasa thawabuh. Barang siapa yang bermaksud atau berniat untuk hanya mendapatkan ghanimah, maka itulah akan berkuranglah pahalanya. Jadi kalau seseorang yang berjuang keluar untuk mencari wajah Allah, kalau dia mati syahid. Tapi kalau dia berkeluar itu hanya untuk mendapatkan harta rampasan perang,
yang dia dapatkan hanya harta rampasan perang, tidak mendapatkan pahala dari Allah. Artinya berkurang pahalanya atau bahkan hilang pahalanya. Nah, wa man qasadal ghanimah ya wahdaha fa innahu la ya'khudh ajral mujahid. Ini kata Syekh, maka barang siapa yang maksudnya, niatnya hanya untuk mendapatkan semata-mata hanya mendapatkan ghanimah saja, harta rampasan saja, fa innahu la ya'khudhu ajral mujahid, maka dia tidak akan mendapatkan pahala mujahid. Ya. Sama seperti nanti yang hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu yang nanti yang kita khawatirkan, seseorang yang nanti dipanggil yang membawa pahala syahid, ya, kemudian dia berbangga, kemudian dia katakan aku berjuang, kenapa dia mati syahid, ya, kemudian ditanya oleh Allah, untuk siapa? Untuk wajah Allah. Tidak, engkau hanya ingin digalari orang pahlawan. Seperti juga seorang yang ya mengeluarkan hartanya di jalan Allah, dia mengharapkan pahala Allah, wajah Allah, tetapi dia berdusta dengan niatnya hanya untuk mendekatakan sebagai orang dermawan. Dan ada satu orang lagi orang yang membaca Al-Qur'an, qari, ya, qari, didatangkan nanti pada hari kiamat, dia ditanya oleh Allah, untuk siapa dia baca? Untuk Allah. Maka kadzabta, engkau pendusta, engkau hanya ingin dikatakan sebagai seorang qari. Ini yang kita khawatirkan ya kawan sekalian, ya. Naudzubillah min dzalik. Hendaklah kita senantiasa menjaga niat kita hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk mendapatkan kejayaan dunia dan segala macamnya, ya. Lianna an-niyyah laisat khalisatan lillahi azza, karena niatnya bukan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Innama huwa ajrul dunyawi, ya, wa akhadahu fil ghanimah. Tetapi yang dia harapkan hanyalah untuk mendapatkan dunia dan mendapatkan harta rampasan perang. Ini contoh yang dipermisalkan oleh Syekh kepada kita tentang seseorang yang berjuang fisabilillah. Ya. Ini faedah yang pertama dari sisi sini, hendaklah kita senantiasa menjaga niat kita ikhwas sekalian, karena niat tidak ada yang tahu kecuali kita dan Allah Subhanahu wa taala. Hendaklah kita ikhlas semata-mata untuk mencari wajah Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk kejayaan dunia dan segala isinya. Ya. Al-faidah tsaniyah, faedah yang kedua, ya, dari hadis ini, annan niyata syartun asasi fil amal, ya, bahwasanya niat itu adalah syarat utama dalam setiap amalan. Karena ulangi, bahwasanya niat syarat utama dalam setiap amalan. Ya. Bahwa tentu wa taban anna qultu anna niyata mahallu khilaf bainal ahli ilmi, hal hiya syartun amrukun wa hadza khilaf qaim bain ahli. Jadi ditakli oleh Syekh di sini bahwasanya niat itu ada khilaf, ya, di sebahagian ahlul ilmi, apakah dia itu syarat, ya, atau rukun, ya. Dan ini khilaf di kalangan para ulama, para ahlul ilmi, apakah dia itu syarat suatu amal atau rukun dalam suatu amalan. Terlepas dari itu, tetapi la yanbaghi al-ghulu fi istikhsar niyyah. Nah, ini perlu kita ketahui sekalian. Tapi tidak sepantasnya kita berlebih-lebihan dalam menghadirkan niat, ya. Jangan berlebih-lebihan dalam menghadirkan niat, hatta la yakuna wiswas, ya, sehingga dia jadi wiswas. Wiswas itu apa? Wiswas dari syaitan, ya. Kan ada itu sangat sulit dia melaksanakan suatu ibadah itu. Ya, kita lihat ada seseorang yang mau sholat
sudah berapa kali dia takbiratul ihram belum sampai juga ya. Nah, itu wiswas itu ya. Sampai berpuluh kali dia belum sampai. Orang bahkan ajib nih sekalian, ada di masjid kita orang sudah ruku dia masih mau takbir ihram. La haula wala quwwata illa. Ya, itu wiswas dari syaitan. Tapi itu juga wuduk ya. Wuduk berkali-kali ya, belum selesai juga batal lagi diulang lagi wuduknya. Ya. Ini jangan kita gulu berlebih-lebihan dalam. Ya sudah kita wuduk niat laksanakan amalan itu. Hindari wiswas dari syaitan. Ya. Fayufsidu 'alal abdi ibadatahu. Kalau kita kena wiswas itu akan merusak amalan kita, amalan seseorang. Betapa payahnya dia untuk menghadirkan niat ya. Sangat susah. Ya. Fa mujarrad qasdul qalb wa azmahu tatlubun niyah. Ya, cukup saja dia niatkan di hati ya, dan azam yang kuat di dalam hatinya. Sudah, kita sekarang ini niat ya, mau sholat isya tadi, hadirkan kita mau sholat isya dalam hati kita, karena niat itu an-niyatu mahalluha al-qalb. Niat itu letaknya di hati, tanpa kita talaffuz usolli sholatul isya arba'a takbiratin. Itu panjang ini. Ini kalau kita semua amalan nanti dengan niat susah kita, ya Pak ya. Nawaitu qira'ata Umdatul Ahkam, sengaja aku membaca kitab Umdatul Ahkam. Nawaitu al-qira'ah Bulughul Maram. Semua amalan nanti baca nawaitu semua ya. Jadi ini ahlul ilm, para ulama mengatakan jangan bergulu berlebih-lebihan dalam niat. Cukup dengan hati kita, sudah kita ta'yinkan, nyatakan dalam hati kita melakukan itu, ya udah ya, itu sudah dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian faedah yang ketiga, al-faidatu tsalitsah, anna niyyah mahalluha al-qalb, bahwasanya niat itu letaknya di hati. Ya, bahwasanya niat itu letaknya di hati. Wa talaffuz biha amrun ghairu masyru', ya, dan melafazkan dengan niat itu adalah perkara yang tidak disyariatkan. Ya, tidak disyariatkan. Jadi melafazkan dengan niat itu tidak disyariatkan, sehingga ada di sebahagian ahlul ilmi mengatakan minal bid'ah, itu adalah termasuk perkara bid'ah. Ya, ini yang poin faedah yang ketiga yang kita kutip dari hadis itu. Ya, Anda ulangi, bahwasanya niat itu adalah letaknya di hati, dan melafazkannya adalah perkara yang tidak disyariatkan, dan ahlul ilmi mengatakan itu termasuk perkara bid'ah, perkara yang baru dalam agama. Ya. Ya, seperti yang disebutkan dalam kitab ya, permulaan ini ungkapan dari di awal pembelajaran tadi itu Qadi Al-Iyad ya, anna hadza min al-bi'ah, seperti yang kita sebutkan tadi. Fudail bin Iyad mengatakan bahwasanya talaffuz bin niyah, mengucapkan niat itu adalah perkara bid'ah. Ya, walam yuzkar anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, tidak pernah disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, tidak pernah disebutkan, tidak pernah datang dalil dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak pernah dicontohkan, tidak pernah dipraktekkan oleh Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, wala ahadun minas sahabah, dan tidak pula seorang pun dari sahabat Nabi. Apa itu? Talaffuz biha, melapaskan niat mereka dengannya. Jadi tidak pernah ada dinukilkan hadis dari Rasulullah SAW, dan tidak pernah pula para sahabat ya mengucapkan talaffuz bin niat, kecuali illa fi mawatinin muayyanah qalilah. Nah, ini perlu kita ketahui. Ada juga kecuali ada di tempat-tempat tertentu yang sedikit sekali Nabi pernah talaffuz bin niyat. Nabi pernah mengucapkan
lafaz niat, ya. Min hadhil mawatin, ya, di antara tempat ini Nabi pernah sallallahu alaihi wasallam melafazkan niat seperti apa? Talaffuz biha indal haji wal umrah. Nabi sallallahu alaihi wasallam melafazkan niatnya ketika melaksanakan haji dan umrah. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucapkan labbaik Allahumma hajjan, labbaik Allahumma umratan. Ini Nabi membaca atau mengucapkan niat dengan talaffuz, dengan membaca dengan lisannya, ya, labbaik Allahumma hajjan, labbaik Allahumma umratan. Nah, ini dia, ada Rasulullah melafazkan niat, ada, ya. Kita tidak mengatakan Nabi tidak pernah meninggalkan talaffuz niat, tapi pada perkara tertentu yang sangat sedikit sekali, yaitu waktu haji dan umrah. Jadi kita bukan anti, anti apa katanya? Ada pula anti usoli, ya. Nah, itu anti usoli, insyaallah, Pak. Ya. Nah, wa thabata an Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan juga datang dari Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam annahu talaffuz biha inda dzabhil hadi. Juga Nabi sallallahu alaihi wasallam telah sabit datang dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Nabi juga melafazkan niat untuk menyembelih udhiyah, menyembelih hewan kurban. Ya, sebentar lagi insyaallah kita akan masuki 10 Zulhijjah atau tasyrik. Kita disunnahkan dan Nabi mencontohkan melafazkan dengan niat, ya, dengan ucapan Allahumma hadza minka wa ilaik, ya, Allahumma hadza an Muhammad wa ali Muhammad. Jadi ini lafaz kita nanti bantu menyembelih, ya, hadza Allahumma hadza minka wa ilaik, ya. Dan sebutkan si fulan Allahumma hadza min fulan wa fulan kalau kita menyembelih atas nama orang lain. Atau Allahumma hadza minka wa Allahumma hadza minka wa ilaik, Allahumma hadza minni wa min. Nah, itu disebut. Nah, itu adalah lafaz kita waktu penyembelihan udhiyah, dijelaskan atau diamalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau melafazkan dengan niat. Ghairu dzalika la yushra' talaffuz biha, ya. Nah, ini kata kunci, Pak. Dan selain yang itu, selain haji, selain umrah, selain udhiyah, tidak disyariatkan untuk melafazkan niat dengannya. Apa itu contohnya? Banyak sekali, ya. Nawaitu sauma godin an adai, itu Pak. Nah, itu tiap malam kita dulu guru ngaji kita ngajarkan itu, ya. Nah, ya, itu semuanya dilafazkan. Nah, ini tidak benar. Itu adalah perkara yang benar. Ya, ini perlu kita pahami dan alhamdulillah kita sudah memahami sekalian. Baik, kita masuk kepada faedah yang keempat, al-faedah ar-rabi'ah. Ya. Wujubul hadar minar riya wa sum'ah, ya, wal amalu li ajali dunya walid dunya lianna hadha min muhitatil a'mal. Nah, ini faedah yang keempat, wajibnya kita takut, khawatir dari perbuatan riya dan sum'ah. Ya, takutnya kita dari, khawatirnya diri kita terjatuh kepada perbuatan riya dan sum'ah. Apa itu riya? Riya adalah kita ingin beramal dilihat oleh orang lain. Nah, merasa senang dilihat oleh orang lain. Kalau sum'ah, merasa senang didengar oleh telinga kita kalau ada orang yang memuji kita, menyanjung kita dalam suatu amalan. Itu sum'ah. Nauzubillah min dzalik, ya. Maka kita hati-hati ikhwas sekalian, wajibnya kita khawatir, ya, menimpa kita penyakit riya. Karena riya itu, kata para ulama, datang sebelum kita beramal. Apalagi sedang kita melakukan amalan, sesudah kita melakukan amalan. Ini
Jadi jangan aman kita sudah ikhlas sebelum beramal, kita sudah hendak riya Pak, ya. Sedang kita melaksanakan amal tidak, tapi setelah selesai amal, setelah beramal 2-3 hari yang lalu nak teringat lagi, alhamdulillah saya hari Selasa kemarin bangun malam ya sholat tahajud. Kayak gitu Pak. Ini habis amalan kita. Atau kemarin udah orang nggak tahu kita umroh, diam-diam ya. Setahun atau sebulan setelah itu, alhamdulillah kemarin saya sempat pergi umroh. Ini apalagi yang khawatir kita Pak hari ini selfie ya. Ini naudzubillah, kita berlindung pada Allah, semoga saudara-saudara kita ikhwah hujjaj ya, kaum muslimin yang sekarang sedang haji ya, sia-sia Pak ya. Udah habis uang adri 20 tahun ya. Adri 20 tahun Pak. Adri 15 tahun sampai di Mekah ya. Ndak senang kalau ndak diketahui oleh orang lain. Apalagi nanti marah kalau pulang haji ndak dipanggil Bapak haji atau Ibu hajah ya. Saya udah habis uang Pak, udah habis uang. Nyatanya nama saya ndak dipakai haji. Nah ini kita khawatirkan menimpa diri kita, falyanzubillah dzalik. Kita nasihati kita semua agar ikhlas semata-mata karena Allah. Wal amalu li ajli an-nas wa dunya ya. Jadi kita hati-hati dari beramal untuk pujian manusia atau untuk dunia. Ya. Ini hanya kita yang tahu ya, maka amal itu hendak kita ikhlas bukan untuk pujian manusia atau untuk mendapatkan li gharadud dunia, untuk mendapatkan perbendaharaan dunia. Ini yang kita khawatirkan Pak ya, karena sia-sia nanti kita sudah berjuang, sudah habis-habis umur kita ternyata kita tidak mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, bahkan kita pun dijungkirkan oleh Allah ke dalam neraka jahannam. Faliyadzubillah. Dan ini yang kita khawatirkan juga sebagai duat, sebagai dai ya. Ini yang berat Pak. Ya. Lima taquluna ma ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Ya orang-orang yang beriman, kenapa kamu katakan apa yang tidak kamu kerjakan? Amat besar kebencian di sisi Allah kamu melakukan apa yang tidak kamu kerjakan. Ini yang kita khawatirkan menimpa diri kita. Maka para ulama, para sahabat dahulu khawatir akan diri mereka ya. Lianna hadza min muhitat al-amal, karena ini adalah menghapuskan amalan. Riya tadi, sum'ah tadi untuk dunia, casingnya untuk berjuang menegakkan agama Allah, tapi tujuannya adalah untuk mendapatkan harta benda. Ini yang kita khawatirkan. Al-amal la budda an yakuna lillahi wa jalla. Kata Syekh, amalan sepatutnya hendaklah untuk Allah dan Rasul, untuk Allah semata. Khalisan lillahi azza wa jalla, ikhlas semata-mata karena Allah. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala katakan dalam surah Al-Kahfi ayat yang terakhir, faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shaliha wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Maka barang siapa yang hendak berjumpa dengan Rabbnya ya, hendaklah dia beramal amalan yang saleh dan jangan berbuat syirik, mensekutukannya dengan amalan sesuatu apapun ya. Maka ini untuk menjaga. Maka dari ayat ini surah Al-Kahfi ini para ulama mengambil hukum istidbat hukum, yaitu syurut qabul syurut qabul amal, yaitu syarat diterimanya amal ibadah itu ada dua yang kita pahami, yaitu ikhlas, yang kedua mutaba'ah bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ikhlas semata-mata karena Allah dan mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah itu yang faedah yang keempat. Al-faidatul khamisah, faedah yang kelima, wujubul i'tina bil a'mal wa muraqabah wa tashihiha. Itu wajibnya kita untuk menyembunyikan setiap amalan ya, dan menatanya supaya
baik, ya. Itu apa itu? Menjaga setiap amal kita, merasa cukup dengan amalan kita. Ini kita sembunyikan, amalan-amalan kita sembunyikan. Li'anna niyatan min a'malil qulub, karena niat itu adalah amalan hati. Fa'alal abdu an yuhsina niyatahu wa yukhlisul amal lillahi azza wa jalla. Maka hendaklah setiap seorang hamba untuk membaikkan niatnya dan mengikhlaskan amalnya karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau bisa disembunyikan amal kita itu. Bahkan ada di zaman para ulama, seseorang yang istrinya tidak tahu dia menangis, ya, karena menjaga amalnya tadi. Ya, para ulama dahulu gitu Pak, yang menjaga amalnya. Kemudian dekatnya istrinya itu dengan dia, tapi tidak tahu dia menangis untuk takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan seorang juga yang berinfak hatta tangan kirinya tidak tahu dengan yang diinfakkan oleh tangan kanannya. Ini keutamaan kita menyembunyikan amalan kita. Yang faedah yang keenam, al-faidatus sadisah. Faedah yang keenam, annal hijrah min biladil syirk ila biladil islam hiya min afdalil ibadati lillahi azza wa jal idza qasada bidzalika wajh Allah tabaraka wa taala. Ini artinya, saya ulangi, faedah yang keenam, bahwasanya hijrah dari negeri syirik, ya, hijrah dari negeri syirik ke negeri Islam itu adalah seutama-utama ibadah karena untuk Allah Subhanahu wa taala, apabila diniatkan itu untuk mencari wajah Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini dia ikhwan sekalian. Ya, kalau seandainya di negeri itu sudah menjamur kesyirikan, ya, kita tidak lagi bisa mempertahankan keislaman dan tauhid kita, maka hendaklah kita berhijrah mencari komunitas yang baik, ya, komunitas yang islami, ya. Misal kita tidak lagi bisa menjamin keislaman kita di situ, menjamin agama kita, maka terus berlaku sampai hari kiamat. Tapi tujuannya adalah untuk kepada mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Fa inna lillahi azza wa jalla, ya, yuthibuhu ala dzalik. Karena Allah Subhanahu wa taala akan membalasi yang demikian. Ya, kalau dia pergi hijrah itu untuk mencari wajah Allah, dia tinggalkan negerinya, ya. La siyama annal hijrata tarakal autan wa malaib al-aba wal ahl wal jiran wal ahbab. Nah, ini juga berlaku kata Syekh, Pak, ya. Tidak juga tertutup kemungkinan hijrah itu meninggalkan negeri, ya, meninggalkan tanah air atau tempat bermain-main atau keluarga atau tetangga atau orang yang dicintai, ya. Misalnya daerah kita yang mungkin kita tidak bisa lagi mempertahankan sunnah kita, mempertahankan agama kita, lingkungan kita, lingkungan keluarga kita. Nah, maka kita lihat, Pak, ada ikhwan-ikhwan kita ini yang meninggalkan kampung halamannya karena dia tidak lagi, ya, bisa mempertahankan agamanya, takut dia khawatir, maka kita lihat ada yang meninggalkan negerinya, mudah-mudahan dia untuk mencari wajah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itu juga kita lihat di daerah-daerah yang kuat sunnahnya, dia tinggalkan tanah negerinya, kampung halamannya untuk berhijrah. Kalau kita insyaallah kita pertahankan, ya, kita mampu, lebih utama, karena walaupun kita sendirian tetap kita dikatakan sebagai ahlu sunnah wa in kunta wahdak. Walaupun kamu sendirian, kita juga dikatakan al-jamaah, ya. Wa fi hadis, di dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, anal insan idza ma arada an yaslam au an yuhajir yaqadu syaitan lahu bi qurbati. Nah, di dalam hadis ini juga Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwasanya apabila manusia itu ingin menyelamatkan dirinya untuk berhijrah, syaitan akan duduk, ya, di jalan itu, atau syaitan akan mengganggunya. Nah,
setan akan menghalang-halanginya agar jangan pergi hijrah. Ya, dia berupaya terus agar jangan pergi hijrah. Nah, seperti itulah Pak ya. Di lingkungan kita banyak orang yang mau hijrah tapi nggak bisa-bisa. Ya, bahkan ada dikisahkan oleh teman-teman kita Pak, itu di Pekanbaru ada Masjid Umar bin Khattab, itu ada cerita-cerita orang teman-teman kita yang mau hijrah itu mau masuk ke Masjid Umar itu sudah gelap ya, balik lagi ya, sampai berapa kali dia mau gelap sampai akhirnya Allah hadirkan dia di masjid itu. Seperti itu, menghalang-halangi ya. Syaitan tidak senang kalau kita menuju negeri yang baik atau tempat yang baik. Nah, begitu juga pengalaman-pengalaman kawan-kawan kita yang ya mendengar nama Masjid Umar bin Khattab simpang 4 itu sudah apa ya, misalnya Pak ya, sudah apa namanya, udah momok ya, menakutkan katanya kan itu. Nah, itu karena syaitan tidak senang menghalang-halangi kita. Ini Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna syaitana qa'ada li ibni adam bi atraqihi kulluha. Kata Rasulullah SAW, sesungguhnya syaitan itu duduk dia di jalan-jalan anak Adam itu. Wa minha qa'ada lahu fi tariqil hijrah. Jadi syaitan itu duduk dia di jalan menghalangi kita untuk hijrah. Ini Pak. Ada ikhwah-ikhwah kita yang apa, yang jamaah apa namanya? Ya, lah batu kajiannya, lah bana ya. Tapi belum apa? Belum mau mengikut ya. Kalau kaji juga calinya alhamdulillah ya, tidak ada yang salah. Tapi untuk meninggalkan maksiat tidak bisa. Ini alhamdulillah Pak, kita bersyukur, alhamdulillah Allah beri hidayah kita kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita diwafatkan di atasnya, amin ya rabbal alamin. Ini yang kita pertahankan ya. Karena nikmat ini yang kita cari Pak. Nikmat dikenal, diberi hidayah taufik oleh Allah kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nah, ini faqala, maka dia berkata, syaitan itu berkata kepada orang yang mau hijrah ini, ya, atuhajir wa tada audaka wa saba'aka, ya, apakah kamu mau pergi hijrah, kata syaitan, engkau tinggalkan tanah airmu, engkau tinggalkan kampung halamanmu dan langitmu, ya. Innama mislul muhajir mislul faras fil taul wasahu fatuhajir. Nah, jadi sesungguhnya permisalan orang yang hijrah itu seperti kuda yang berlari kencang, maka dia akan berlari ya. Jangan diindahkan lagi rayuan itu Pak ya. Kalau kita sudah bertekad mau hijrah, meninggalkan perbuatan bid'ah, tidak akan lagi kita mengulanginya sekalipun ya, walaupun kita menggigitnya dengan gigi geraham kita, walaupun kita dipisahkan, diasingkan dengan diri kita, walaupun kita akan dikucilkan ya. Inilah yang kita komitmen dengan sunnah yang kita jalankan ini. Nah, di akhir hadis, fi nihayatil hadis, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, faman fa'ala dzalika kana hadzan 'ala Allahi an yudkhilahul jannah. Ya, maka kata Rasulullah SAW, maka barang siapa yang melakukan itu ya, benar-benar mencari wajah Allah, maka Allah akan masukkan dia ke dalam surga. Jadi syaitan tidak mampu lagi membujuk dia, mengganggu dia untuk meninggalkan hijrah tadi. Ini ikhwah sekalian, Allah 6 faedah dari hadis yang pertama ya, dari kitab Bulughul Maram yang kita baca ini. Ini kita nukil dari kitab yang kita pelajari ini ya, Taisirul Alam min Syahrul Umdatul Ahkam ya. Pak, kita belajar sekarang alhamdulillah dengan kuliah syariah ya dari Mesir. Mohon doa juga Pak, ini kita belajar terus ya, karena tidak ada putus kita menuntut ilmu. Sekarang apalagi fasilitas mudah ya, kita online ya, belajar dibimbing oleh masyayikh ya, kita semua duduk ya, bisa belajar. Nah, itu mungkin yang pembahasan kita di malam hari ini. Itu kita hadis yang pertama. InsyaAllah kita akan lanjut terus kalau Allah izinkan ya, seperti yang dijadwalkan oleh pengurus. Di setiap pekan ketiga ini akan kita bahas hadis-hadis tentang hukum-hukum
agama kita ini. Wallahu taala alam. Demikian mungkin. Kalau sebelum kita tutup, kalau ada yang Bapak ikhwah sekalian yang mau bertanya, semampu ana akan jawab, kalau tidak akan ana tangguhkan. Wallahu taala bil alam bisawab. Fadhil Abu Nafiza. Kalau Ustaz, seandainya ada orang yang berniat haji atau umrah, Iya. kemudian tapi dia itu melaksanakannya tanpa melalui jalur yang resmi. Akan tapi dia bisa sampai di sana, bisa melaksanakan rukun-rukunnya. Nah, kemudian dengan cara seperti itu yang tidak resmi tadi, dan dia bisa melaksanakan haji tadi, apakah itu diterima oleh Ustaz? Ya. Ya, kita lihat fatwa para ulama ya, bahwasanya istitoah itu adalah al-izin, peraturan dari pemerintah Arab Saudi itu dengan peraturan tasrih iqamah ya. Kemudian dengan itu adalah salah satu bentuk ketaatan dalam menjalankan ibadah. Maka Anda dengar kemarin hajinya sah tapi pahalanya tidak ada. Ya. Hajinya sah tapi pahalanya tidak ada. Wallahu taala a'lam bishawab. Ya, Pak, fadhil. Salat jamaah. Ya. Ya, zaman kami kerja di Kebun Orang. Ya. Kita ritme perjalanan Anda. Ya. Yang 20 kilo. Ya. Jadi salat zuhur salat dia teman. Jadi berkat dia sangat dia tidak bilang jamaah. Di salat subhanallah. Itu dia sebelum dari salat asar kan 2 rakaat dulu. Pertanyaan apa itu betul itu? Niatnya di mana? Masya Allah tabarakallah. Ini hukumnya nanti jamak wa qasran Pak ya. Kalau menjamak dan mengkasar itu ada. Kalau jamak boleh saja ya, menjamak zuhur dengan asar, maghrib dengan isya, boleh kita mukim ya. Misalnya kita dalam keadaan sakit ya, ada dalam keadaan hujan di rumah ya, boleh. Atau kita di ada halangan atau kita khauf takut, boleh dijamak, tapi tidak dikosor ya, tidak diringkas. Nah, kalau meringkas, mengkosornya, zuhur dijadikan 2 rakaat seperti Bapak sampaikan tadi ya, asar dijadikan 2. Itu syaratnya adalah musafir. Syaratnya safar seukuran. Maka para ulama ada yang berbeda khilaf di sini. Ada yang mengatakan 80 kilo, ada yang 60, ada yang 20, bahkan ada yang mengatakan sampai 15 kilo. Tapi yang rajih menurut pendapat kita di sini para ulama mengatakan yang kebanyakan jumhur ulama itu 80 kilo ya. Jadi jarak 80 kilo kita boleh jamak dan mengkosor solat. Itu dikatakan safar atau musafir. Adapun di luar itu tidak boleh kita mengkosornya. Menjamak boleh ya. Menjamak boleh. Misalnya di kebun hujan, hari hujan, boleh dijamak. Ya, atau kita takut nanti ada sesuatu yang menakutkan kita, khawatir dengan diri kita, ya, boleh dijamak zuhur dengan asar 4 rakaat. 4 bukan 2. Kalau 2 itu harus safir atau safar, minimal 80 kilo perjalanan. Nah, kalau di Siko sampai ke apa tuh? Nah, iyalah, kalau dari Simpang P sampai ke Simpang Gudang lebih ya. Nah, itu. Baik. Itu Pak ya. Wallahu taala a'lam bishawab. Masih ada? Ya. Mengenai apa nih Pak? Kurban. Iya Pak. Apabila kurban kita niatkan untuk kedua orang tua kita yang sudah meninggal, apakah ada contohnya atau sampai bisa? Iya. Boleh ya. Karena Rasulullah SAW juga beliau hadza udhi wali ahli ya, ini adalah kurbanku dan untuk keluargaku. Jadi Rasulullah cukup dia, kalau kita kepala keluarga boleh kita sendiri berkorban dan atas nama keluarga kita, nama kita, keluarga orang tua kita, bapak kita ya, yaitu kita yang hidup berkorban. Yang salahnya adalah orang yang meninggal berkorban. Nah, ini yang salah Pak. Waktu hidup tidak pernah berkorban ya, tapi lah mati ya berkorban nanti namanya itu. Dijual lo tanah Pak ya. Nah, itu tidak ada sunnahnya ya. Jadi yang berkorban itu adalah orang yang hidup, boleh untuk yang mati ya. Tapi orang yang mati berkorban tidak ada lagi.
Karena yang mati itu hartanya tidak ada lagi dunia ini. Karena harta itu sudah menjadi hak waris yang dibagi peruntukannya. Maka kita waktu hidup-hidup inilah Pak, mau berkorban, mau berzakat, mau berinfak, sedekah, jangan ditunggu dulu mati dulu baru kita mau berkorban, ya, mau bersedekah, mau berzakat. Nah, ini enggak ada harta kita lagi, sudah menjadi harta waris kita. Wallahu taala a'lam bishawab. Kelas, ya silakan. Terkait dengan kurban tadi, Ya. bagian di masyarakat kita kan ada batasannya. Kalau sudah sampai 7 kali tidak boleh lagi berkurban. Apakah itu betul atau tidak? Nah, di kalangan kita seperti yang kita perhatikan sebagian ini ada juga di masyarakat itu di apa sih? Dagingnya itu dimasak bersama, nanti baru dibagikan ke masyarakat itu. Bagaimana hukumnya? Nanti kembalikan. Ya, Allah taala. Baik. Pertama, apakah ada batasan hanya 7 kali berkorban? Ya, 7 kali berkorban. Maka kita lihat di dalam fikih, dalam kitab hadis tidak pernah ada ihsar, ada pembatasan seperti itu. Yang ada adalah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu hadis Nabi, ya, barang siapa yang memiliki harta fala yudhi wala fala yuqarribu musallana. Barang siapa memiliki harta pada waktu itu dia tidak menyembelih hewan kurbannya, janganlah dia mendekati tempat sholat kita. Nah, kalau 7 kali dia selesai, 7 tahun lah misalnya dia, enggak. Tahun ke-8 dia kaya, masih mampu dia, ya kan? Kemudian karena 7 kali tidak korban dia, apakah boleh seperti ini? Tentu bertentangan dengan hadis Rasulullah SAW. Apalagi hidupnya panjang lagi Pak, ya kan? Bertahun-tahun lagi, ya, sampai umur mungkin 60 tahun, 70 tahun. Karena dia sudah berkorban 7 kali, tidak berkorban-korban. Inilah banyak kita temui Pak, ya, fatwa-fatwa seputar agama kita ini yang nyeleneh, yang kadang-kadang, ya. Contoh, kalau ke Masjidil Haram, ke Makkah itu dulu harus suluk dulu, ya, harus suluk, ya, apa itu? Terikat, ya. Kalau tidak masuk terikat katanya tidak sah nanti hajinya. Ya. Atau ada pula harus akikah dulu baru ada pernah apa dengar tu? Kalau tidak berkikah lo, Allah boleh kurban leh. Kalau kampung itu di Kiawi ada itu betul Pak. Ya. Itu tidak ada, mana kita jumpai fikih. Akikah ya akikah, kurban kurban. Akikah itu tujuannya menyambut cabang bayi, ya, bayi baru lahir. Yang kurban ibadah tertentu. Bapak itu hari 10 Zulhijjah dan hari Tasyrik. Di luar itu tidak ada hari korban. Aiko boleh ya Pak, ya, beroleh walimah kurban si anu, ya kan? Pernah kita dengar itu Pak, ya. Beroleh seboleh jawi korban sekeluarga. Padahal mungkin di bulan Syawal, di bulan Muharram, kurban bulan namanya Pak. Itulah yang pelesetan di tengah-tengah masyarakat kita yang kadang-kadang yang la aslalah, ya, tidak ada asal usulnya dari mana pendapat ini. Tapi ini sudah tersebar, maka kita terus belajar dan duduk di majelis ilmu, semakin tersingkap kita mana yang hak. Nah, itu Pak, ya. Itu yang masalah waktu tadi. Kemudian masalah memasak, ya. Boleh kita makan si kurban, boleh memakan sepertiga daripada hewannya itu. Ya, ada pula tidak boleh makan. Ini benar Pak, boleh kita makan. Sebagian kita makan, sebagian kita berikan. Bagaimana cara? Boleh kita bagikan dagingnya kepada saudara-saudara kita kaum fuqara wal miskin, ya, lingkungan kita, dan boleh kita masak kemudian kita bagikan dagingnya. Boleh, ya. Yang tidak boleh itu adalah tidak dibagikan, ya. Dia berkorban Pak, berkorban 1 ekor tapi dimasak semuanya, tidak dibagikan pula sama orang lain. Ini bukan korban nama itu. Kalau panitianya yang memasak tadi itu mana? Panitia kurban itu Terus dimasak apanya dulu sebagian, makan-makan bersama gitu. Dari hari berkorbannya. Dari kurban tadi itu kan panitia. Panitia korban. Sebagian dagingnya itu dimasak oleh panitia itu untuk dimakan-makan. Ketika mengerjakan apa itu? Untuk setelah masak, ya. Ya boleh. Dan niatnya tidak upah, ya. Dia si panitia tidak boleh mengambil upah dari kerjanya itu. Untuk mengambil haknya dia, kan ada itu mereka dapat juga, ya, dimasak sama-sama kan, boleh.
Tapi tidak boleh mengambil upah dari itu. Seperti dia jual ekor sapinya atau jual kulitnya, kemudian diambil itu, tidak boleh, Pak. Semuanya harus dibagikan. Itu Pak ya. Wallahu a'lam bishawab. Iya Pak. Terkait dengan kurban ini menjadi apa? Gambaran bagi kita. Ada sebagian orang kurban ini dijadikan kornet. Dijadikan? Kornet. Ya. Yang di sosis. yang dibutuhkan nanti kirim ke saudara tadi Palestina tadi mana? Iya. Iya. Dan ini juga yang di masyarakat kita di kampung di sebelah ini saja. Satu ekor itu kan atau satu nomor itu kan sebenarnya 3 juta, tapi dibayar sama panitia di 3.300.000. Nah 300 itu katanya untuk dia operasional. Seperti apa Ustaz? Apakah memang dibolehkan di agama kita dengan berbagai macam alasan dari beli terpal, beli untuk plastik dan sebagainya, dan gaji orang yang menyembelih dan sebagainya. Bagaimana Ustaz? Ya, wallahu a'lam. Ini yang harus kita Pak. Untuk membagikan atau dibagikan kurban dagingnya ke daerah-daerah lain yang membutuhkan kaum muslimin, maka para ulama membolehkan. Seperti ya saudara-saudara kita mungkin para ulama itu muhsinin ya di luar sana, misalnya di Kuwait kemarin kita juga menyembelih hewan korban Kuwait itu di Afaf ya, keluarganya semuanya berwakaf untuk korban, atau di daerah-daerah tertentu yang tidak ada hewan korbannya boleh ya, atau mengirimkan dagingnya ke daerah-daerah yang miskin ya, daerah-daerah yang itulah salah satu kurban itu syariatnya itu untuk membahagiakan kaum muslimin, dibolehkan. Apalagi Palestina yang hari ini mereka sangat kekurangan makanan ya, boleh. Wallahu taala alam. Kemudian untuk menaikkan menaikkan biaya, yaitu ya untuk mengambil upah, itu kan nomornya itu ya, yang panitia tidak boleh mengambil upah dari situ. Panitia tidak boleh mengambil upah dari daging itu. Tapi kalau dia di luar itu iurannya, misalnya harga satu nomor itu 3 juta ya 3 juta. Ya. Di luar itu mungkin untuk operasional nanti ya mereka boleh beriur dia untuk membantu. Tapi yang paling afdolnya panitia itu mengambil ibadah. Ya, kan tujuannya mengambil pahala. Ya, dia melaksanakan, dipercaya untuk sebagai panitia itu kan mendapat istifadah, mengambil pahala dia dari situ, bukan lagi mengambil upah dari itu. Maka ini juga tidak dibenarkan ya. Tapi di luar dari itu kesepakatan nanti anggota boleh ya untuk berterval atau personal ya, di luar dari harga, tidak dimasukkan kepada harga hewan kurban itu sendiri. Itu Pak ya. Wallahu taala a'lam bishawab. Semoga ini bisa kita laksanakan kurban yang baik, karena banyak terjadi Pak ya kesalahan-kesalahan ya penyelenggaraan kurban ini di tengah-tengah kaum muslimin. Ada pula yang di suatu negeri Pak, suatu daerah itu 8 nomor ya betul ya. Semuanya senomor itu untuk penitia. Itu yang tidak boleh, itu ngambil upah dia, ngambil untung dia Pak. 8 nomor katanya. Jadi peserta itu membayar lebih dari harga. Yang panitia yang jujur adalah berlebih dia harta. Misalnya beli beli sapi berlebih, karena pintarnya menawar mungkin kembalikan lagi kepada si korban. Itu yang dilakukan oleh ikhwah kita di panitia. Alhamdulillah setelah dihitung semuanya masih berlebih, kembalikan lagi ya. Bukan dia mengambil untung dari hewan korbannya. Semoga kita dapat pahala dari ibadah ini. Nah, baik Pak, ikhwas sekalian, mungkin itu ya pembahasan kita di malam ini karena sudah malam. Semoga apa yang kita sampaikan ini berfaedah kepada kita semua, benar ini datang dari Allah SWT dan salah datang dari sendiri. Namun pun kita tutup dengan baca khatam majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.